mengejutkan. 2 tahun menikah dan puasa dari jagat hiburan, kini tiba-tiba saja Bams, sang mantan vokalis band Samson, tersandung kasus hukum yang berujung miris. Gara-garanya, Mika Vita Wijaya, sang istri, dikabarkan tega menyandera istri dan 2 orang anak seorang pengusaha properti bernama Dian Indrayana. Hanya karena masalah bisnis yang konon melibatkan utang piutang senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Tak pelak, sebuah teka-teki pun mencuat. Apa yang terjadi dengan perusahaan yang konon milik Bams bersama sang istri Mika tersebut? Mengapa hanya gara-gara uang, istri Bams sampai dituding menculik 2 orang anak serta istri pengusaha Dian Indrayana sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal yang tak main-main serius? Uniknya, alih-alih gentar, Bams yang ditemui secara khusus oleh tim Hotshot pun justru mengurai sebuah jawaban yang mengejutkan. Dia laporin, ya kalau gue ya laporin ya datang aja orang, toh buntutnya juga gimana pun. Kalau dari sisi hukum manapun ya, setahu sepanjang pengetahuan saya, dia nggak bisa berlaku apa-apa gitu loh. Dan juga tinggal nunggu kok, ini kan masuk TV nih, silakan yang lain lapor aja. Baru kita selidiki itu, ya baru kita selidiki, klarifikasi, kumpulkan saksi-saksi. Ya. Prinsip apabila terjadi tidak pidana, kan katanya penculikan, begitu ya? Selidiki, benar atau tidak? Kalau ada proses pidana, siapapun yang melakukan perbuatan pidana itu akan kita hukum. Sikap Bams yang alih-alih menunjukkan sikap gentar tapi justru tersenyum dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tak pelak mencuatkan tanya. Jika tak akan ada asap tanpa ada api, mengapa Bams begitu tenang menghadapi pelaporan hukum pengusaha Dian Indrayana? Namun jika kekerasan tidak pernah dibenarkan demi alasan apapun, benarkah ada alasan dibalik sikap istri Bams yang konon menculik istri serta anak pengusaha Dian Indrayana hanya demi alasan uang dan kini berujung jalan hukum? Ada ancaman, ada apa, jadi kita melakukan dari sekarang ini belum ada mediasi yang bisa kita lakukan, tapi melalui kuasa hukum saya bahwa secara prosedur surat menyurat PT mengenai penyelesaian itu sudah dilayangkan. Keluarga kami lah yang nggak terima untuk cucu, untuk ponakan diperlakukan seperti ini. Kita orang kecil, seharusnya penyelesaian itu tanggung jawab saya. Ada saya dari awal udah bilang saya tanggung jawab apapun yang terjadi karena ini bisnis saya. Jatuhnya kan pasti his words against my words. In the end, that's the thing. Bisa banyak saksinya, kita maksa atau enggak, banyak saksinya juga di rumah kayak gimana kita treatnya, banyak saksinya juga di rumah juga, kita juga ngomong, kita orang kuliner, bukan diapa-apain atau apa gitu. Kita cuma bilang realita aja, kalau begini Pak Indra bisa berpenjara gitu aja, kita ngomong realita aja. Ya namanya juga orang berkelit ya, gimana ya. Jadi abis itu kita ke rumahnya, kita minta izin baik-baik untuk ajak istri sama anaknya. Dan memang sama mertua juga dikasih ya, gimana. Bukannya kita paksa, kita culik loh. Dan istrinya sendiri, ini keluar dari kata-kata istrinya sendiri, boleh ditanya. Ya kalau di penjaraannya suami saya penjarain aja, saya per bulan dikasih berapa. Gitu loh, jadi kayak gue yang waduh istrinya aja buang body nih, kesian banget ya lakinya gitu. Jadi kayak ya begitu sih. Ya, berawal dari hubungan bisnis, tak pernah disangka oleh Bams dan Mika sang istri jika kerjasama di bidang properti tersebut bakal berujung runyam dengan Dian Indrayana. Bahkan kini alih-alih berusaha mencari jalan damai, baik pihak Bams dan Dian saling tuding-menuding, menyalahkan satu dengan yang lain dengan sengit seperti ini. Untuk kita sudah berikan keuntungan kepada Mika, yang flat udah profit punya dia. Dan kalau boleh dibilang, kalau untuk kerjasama ini ya untuk keuntungan boleh dibilang ratusan bahkan M udah bisa didapat dari Mika sendiri selama bersama sama saya. Tapi pada prinsipnya kalaupun saya rugi pun nggak mau tahu ini ya kondisi itu. Modal kerja itu, penandatanganan perjanjian itu bertanggal 18 Agustus itu adalah modalnya 2 miliar dengan untung 646 juta per 7 bulan. Ya. Dalam perjanjian itu juga ada klausulnya bahwasannya kalau ada keterlambatan akan dikenai denda 1%
dalam 7 hari, berarti dalam sebulan 4%. Istilahnya ini masih dalam perjanjian sebenarnya. Sedih aja Pak Indra tuh malah ngelaporin kita sih dengan tuduhan yang menurut saya jadinya lucu sih. Yang bikin kita kaget itu adalah orang yang menelpon kita bukan dari project yang ini justru. Orang yang menelpon kita dari project-project kita yang lain yang sebenarnya sudah kita bayar lunas, sudah kita bayar selesaikan, tapi dia tidak membayarkannya gitu loh. Itu yang sebenarnya bikin kita jadi wah, runyam nih ternyata nih orang gitu loh. Jadi kayak ternyata dia punya banyak problem selain problem dengan kita. Itu yang bikin kita justru juga jadi ini ya, jadi curiga dengan apa yang dia lakukan dengan bisnisnya gitu loh. Ya, uang. Lagi-lagi uang. Layaknya syair lagu Uang, gara-gara uang bisa membuat manusia jadi lupa sahabat, kerabat juga saudara. Ironisnya, konflik antara Bams dengan Dian Indrayana pun kian memanas karena kabarnya Dian menuai serangkaian teror menyisakan teka-teki baru. Ada apa gerangan? Mungkinkah hanya karena uang, Bams dan istrinya sanggup melakukan teror? Lantas siapakah di antara Bams, sang istri, dan pengusaha Dian Indrayana yang telah berkata jujur atau justru berani berbohong? Hanya waktu yang mampu menjawabnya. Ini pun sudah masyarakat tahu, tapi masih ada teror gitu loh. Kamis sudah saya penuhin, harusnya jadi Jumat. Kamis sudah saya penuhin, Kamis sore melakukan hari Minggunya, mau datang 3 orang, mau bongkar rumah, hal kayak gitu yang jadi orang rumah semuanya jadi ketakutan semua. Masalah bisnis, Pak Indah bertanggung jawab, akan mempertanggungjawabkan itu. Ya, demikian juga dari kita, segala perlakuan yang tidak diterima oleh keluarga, biarlah juga ada pertanggungjawaban dari sana. Karena ini udah beda jalurnya. Bisnis, ya kalau keluarga ya keluarga. Kalau gue sih cuma bisa bilang lihat aja terakhirnya kayak gimana. Nggak mungkin gue gituin, nggak mungkin istri gue gituin. Istri gue dan gue juga punya anak. Nggak mungkin kita bentak-bentak atau apapun untuk menyelesaikan itu. Sudah sepekan lamanya Fahrul Razi terkapar di rumah sakit karena menderita penyakit demam berdarah. Dan hingga kini Fahrul belum diperkenankan pulang karena kondisinya belum pulih. Di tengah derita sang kekasih, Rina pun menunjukkan kesetiaannya sebagai calon istri, merawat dan mendampingi Fahrul. Seperti apakah tingginya perhatian Rina? Dan seperti apa kondisi Fahrul terkini? Benarkah setelah pulih Fahrul akan mengajak Rina pulang ke Brunei untuk mempersiapkan pernikahan mereka? Simaknya di Hot Shot sesaat lagi.